Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silni Nurlita Durida, program studi statistika semester 4 dengan MPM 2003-04022. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas akhir pada mata kuliah pengantar stokastik, yaitu pada rantai Markov peluang transisi. Sebelum masuk ke contoh soal, adapun substansi yang akan saya jelaskan dalam video ini. Yang pertama yaitu pengertian rantai Markov, yang kedua contoh studi kasus dan penyelesaian. Yang pertama yaitu pengertian rantai Markov. Rantai Markov adalah proses stokastik yang menggambarkan urutan barisan yang mungkin di mana probabilitas setiap kejadian hanya bergantung pada keadaan yang dicapai pada kejadian sebelumnya. Rantai Markov memiliki banyak aplikasi sebagai model statistik dari proses dunia nyata, seperti mempelajari sistem kendali jelajah pada kendaraan bermotor, antrian, atau antrian pelanggan yang tiba di bandara, nilai tukar mata uang, dan dinamika populasi hewan. Selanjutnya, kita masuk ke contoh studi kasus. Yang pertama, misalkan perubahan kelas sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu keluarga merupakan rantai Markov dengan peluang transisi, seperti pada gambar di bawah. Pertanyaannya, dalam jangka panjang, berapa proporsi dari keluarga yang tergolong kelas atas? Selanjutnya, kita masuk ke penyelesaian. Pada gambar pertama, di sana kita sudah membuat matriks untuk data yang di atas. Selanjutnya, pada gambar kedua kita memperoleh persamaan seperti di gambar. Kemudian setelah persamaan tersebut kita substitusikan matriks pada gambar pertama, yaitu di gambar ketiga, di mana persamaan tersebut disubstitusikan. Selanjutnya kita sederhanakan persamaan yang sudah disubstitusikan tersebut seperti pada gambar keempat. Selanjutnya, supaya tidak ada koma dalam persamaan tersebut, maka kita akan kalikan dengan 10. Selanjutnya kita lihat gambar kelima. Di sana kita memperoleh persamaan pertama, yaitu 4V0 kurangin 6V1 ditambah 4V2 sama dengan 0. Persamaan kedua, V0 tambah 3V1 dikurangi 8V2 sama dengan 0. Dan persamaan ketiga yaitu V0 ditambah V1 ditambah V2 sama dengan 1. Kemudian kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Selanjutnya kita lihat gambar ke-6. Di sana persamaan 1 dan 2 dieliminasi, dikurangin, yaitu hasilnya min 18V1 ditambah 36V2 sama dengan 0. Kemudian selanjutnya kita memperoleh persamaan keempat, yaitu min V1 ditambah 2V2 sama dengan 0. Kemudian perhatikan gambar ketujuh. Di sana kita akan mengeliminasi V0 dari persamaan 1 dan 3, di mana 4V0 dikurangi 6V1 ditambah 4V2 sama dengan 0 dikurangi 4V0 ditambah 4V1 ditambah 4V2 sama dengan 4. Dan hasilnya min 10V1 sama dengan min 4. V1 diperoleh nilainya yaitu 0,4. Di mana V0, V1, dan V2 sudah ditemukan, yaitu V0 sama dengan 0,4, V1 sama dengan 0,4, dan V2 sama dengan 0,2. Jadi, kesimpulannya yaitu dalam jangka panjang akan terdapat berturut-turut, yaitu 40% untuk golongan kelas bawah, 40% lagi untuk golongan kelas menengah, dan 20% untuk golongan kelas di atas. Dan yang ditanyakan pada studi kasus di atas yaitu golongan kelas atas, yaitu 20%. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.